teman-teman. Bagaimana kabar kalian setelah menikmati liburan kurang lebih 2 minggu? Ibu Vita berharap semuanya sudah bersuka cita untuk boleh memulai pembelajaran kita di hari ini. Karena hari ini kita akan mulai kembali pembelajaran kita ya. Meskipun di awal Januari ini kita boleh memulai pembelajaran kita dengan belajar dari rumah ya. Tapi kita harus tetap semangat. Oke, jadi hari ini sebelum kita memulai setiap kegiatan kita seperti biasa akan melakukan devosi terlebih dahulu. Nah, oleh karena itu semuanya Ibu Vita ajak untuk boleh ambil tempat yang menurut anak-anak nyaman untuk anak-anak bisa berdevosi, supaya nanti kita boleh sama-sama fokus mendengarkan firman Tuhan. Dan jangan lupa untuk boleh juga mempersiapkan Alkitabnya bagi anak-anak yang sudah bisa membaca dan sudah bisa membuka Alkitab ya. Oke, nah sebelum kita membaca firman Tuhan, Ibu mau ajak kita semuanya, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Oleh karena itu yuk kita lipat tangannya, kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk di awal tahun yang baru, kami boleh kembali dipertemukan Tuhan di dalam kegiatan pembelajaran. Tapi sebelum kami memulai setiap apa yang boleh kami kerjakan sepanjang hari ini, kami mau sama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh memberikan hati, memberikan pikiran yang boleh dengar-dengaran, sehingga kami boleh memahami apa yang menjadi isi daripada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, jadi hari ini kita mau sama-sama buka Alkitab kita dari 2 Petrus 1 ayatnya yang ke-20 dan yang ke-21. Ibu akan bacakan untuk kita semua, anak-anak boleh memperhatikannya. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Nah, dari pembacaan firman Tuhan kita hari ini, kita mau berbicara tentang Alkitab. Alkitab adalah firman Allah. Nah, coba semua anak-anak yang punya Alkitab boleh dipegang Alkitabnya. Ini adalah Alkitab. Alkitab itu adalah firman Allah. Ini adalah kebenaran, karena ini bercerita tentang semua apa yang terjadi pada zaman dahulu kala ketika Tuhan Yesus menciptakan, ketika Tuhan Yesus lahir ke dunia, ketika Tuhan Yesus disalibkan, dan semua hal tentang Tuhan Yesus bisa kita tahu dari sini. Nah, oleh karena itu kita hari ini mau berbicara tentang Alkitab adalah firman Allah. Nah, siapa di sini yang sering membaca, yang rajin membaca firman Tuhan? Coba angkat tangannya. Atau yang belum bisa membaca firman Tuhan, sering dibacakan orang tuanya, atau ketika sekolah minggu atau ketika gereja anak-anak membaca firman Tuhan. Nah, semuanya pasti ya sering ya membaca firman Tuhan. Dan hari ini kita diingatkan lagi bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan. Nah, Tuhan Yesus mau kita rajin membaca firman Tuhan. Karena apa? Kenapa Tuhan Yesus mau kita membaca firman Tuhan? Karena Alkitab itu adalah kebenaran. Alkitab itu adalah Allah sendiri, Tuhan Yesus sendiri. Kita bisa mengetahui tentang Tuhan Yesus dari Alkitab. Kita patut bersyukur ya, karena kita bisa membaca firman Tuhan dalam bentuk bahasa Indonesia. Dan juga Alkitab itu ada berbagai bahasa, ada bahasa Inggris, ada bahasa Batak, mungkin ada juga bahasa-bahasa daerah anak-anak sekalian. Dan ibu dari Batak, dan ibu juga mempunyai Alkitab yang berisi bahasa Batak yang disebut dengan Bible gitu. Dan kita itu sebagai orang Indonesia, kita diperkenalkan dengan Alkitab dalam bahasa Indonesia. Kenapa pakai bahasa Indonesia? Supaya kita mengerti akan apa dari
kebenaran itu yang hendak disampaikan kepada kita. Apa tujuannya kita membaca firman Tuhan? Jadi ada pesan yang kita dapatkan dari pembacaan firman Tuhan itu. Nah, kalau sekarang kita bisa membaca firman Tuhan itu, kita bisa mengerti firman Tuhan itu dari Alkitab, dari bahasa Indonesia yang boleh kita mengerti. Tapi anak-anak tahu nggak kalau zaman dahulu kala orang-orang Israel itu mengetahui tentang Allah itu dari mana? Dari kitab Taurat. Bahwa para nabi juga itu mengetahui tentang Allah itu dari mana? Dari Allah sendiri. Jadi Alkitab itu tidak boleh ditafsirkan secara sembarangan. Makanya kita patut bersyukur ya, karena kita diberikan Alkitab dalam bahasa Indonesia yang bisa kita mengerti. Gitu ya. Jadi anak-anak, apa yang ingin Tuhan Yesus dari kita? Jadi Tuhan Yesus itu mau supaya kita itu rajin membaca Alkitab. Nah, Ibu mau tanya, siapa di sini yang sudah hafal dengan perjanjian lama dan juga perjanjian baru yang ada di dalam Alkitab? Perjanjian berapa ada, perjanjian lama ada berapa, perjanjian baru ada berapa? Mungkin anak-anak sudah ada yang hafal ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, atau perjanjian baru Matius, Markus. Mungkin anak-anak sudah hafal ya, bagi yang kelas besar yang sudah pernah menghafal. Dan untuk anak-anak TK dan juga mungkin kelas kecil, nanti kita akan sama-sama belajar ya di dalam kelas ya. Jadi Tuhan mau supaya kita itu rajin membaca firman Tuhan, karena Alkitab itu adalah kebenaran tentang Allah sendiri. Jadi Tuhan itu mau kita supaya kita itu rajin-rajin membaca firman Tuhan, karena kita patut bersyukur kita boleh diberikan firman Tuhan dalam bentuk bahasa yang mudah kita mengerti. Jadi kita bisa mengucap syukur ya untuk itu ya, dan kita boleh rajin-rajin membaca firman Tuhan. Oke ya, jadi hari ini kita diingatkan bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan, firman Allah yang sejati. Kita bisa mengetahui tentang cerita Tuhan Yesus dari Alkitab. Oleh karena itu, anak-anak jangan lupa untuk rajin membaca firman Tuhan. Oke, jadi devosi hari ini sampai di sini ya. Yuk, sebelum kita memulai setiap kegiatan kita mau melanjutkan kegiatan kita mau berdoa, kita minta pimpinan sama Tuhan ya. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami Tuhan bahwa Alkitab adalah firman Allah yang sejati, yang berisi tentang kebenaran-Mu. Jadi Tuhan tolong kami supaya kami boleh rajin membaca firman-Mu, rajin mendengarkan firman-Mu, dan kami boleh melakukan apa yang firman-Mu katakan untuk kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan melanjutkan kegiatan kami akan mengerjakan tugas-tugas kami akan mengerjakan setiap apa yang boleh kami kerjakan. Kiranya Tuhan tolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, selamat belajar ya semuanya. God bless you.